Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dan sebelum kita memulai pengajian pada sore hari ini, kami menyapa pemirsa yang menyimak melalui streaming YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan ibadah kita sejenak mengikuti taklim pengajian ba'da asar, mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Pada hari ini kita memasuki hari Selasa ya, tanggal 10 ya. Besok kita masuk 12 Rabiul Awal ya, bulan Maulid ya, hari Kamis besok. Mudah-mudahan kita bisa memperingati kelahiran seorang yang selalu kita teladani, yang selalu kita sebut nama beliau ketika berada dalam salat kita ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengisi hari-hari yang baik ini, mari kita mengikuti pelajaran yang tentunya banyak ya diambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tabarukan mengambil berkah dari pembacaan kitab ini, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, memasuki babul wudu ya, bab tentang wudu, di mana pada sore hari ini kita memasuki tentang ahkamul wudu, yaitu hukum berwudu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Faslun fi ahkamil wudu surutuhu ma'un mutlak. Hukum wudu itu yang pertama, syarat-syarat wudu yang pertama yaitu ma'un mutlak. Airnya harus mutlak. Ya Pak, kita belajar fikih, nggak boleh kita wudu dari bekas air wudu atau air mustakmal. Jadi airnya mutlak ya, tidak bercampur dengan najis dan yang lainnya. Wa zanna annahu mutlak, dan kita harus juga mengira bahwa air itu memang mutlak. Jangan ada keraguan bahwa air ini mutlak atau tidak ya. Itu nggak boleh, kita ada keraguan. Pastikan air yang kita gunakan untuk berwudu itu adalah air yang mutlak ya. Air yang mutlak dalam istilah fikih demikian. Dan syarat ya sahnya wudu itu, kalau wudunya sah berarti sholatnya sah Pak. Kalau wudunya nggak sah, sholat kita tidak sah, itu udah otomatis ya. Makanya perhatikan kita dalam berwudu ya. Nah yang kedua, syaratnya yang kedua adalah yaitu Islam, yaitu harus beragama Islam. Ya, kalau tidak beragama Islam, dia berwudu juga ya tentunya tidak sah wudunya.
Yang ketiga, wa tamyiz. Dalam kitab ini syarat berwudu itu adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah membedakan, bisa membedakan mana yang benar atau mana yang tidak benar. Ya. Jadi kalau anak-anak ya di usia-usia ya, balik misalkan sudah membedakan mana yang baik atau mana yang tidak baik. Itu nama istilah fikih tamyiz. Ya, kalau kita pernah dengar, itu artinya adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya. Wa ilmun faridatuhu wa adamun, ya. Dan juga tentang ilmu ya fardu-fardunya wudu. Ya, kita harus tahu ya fardu wudu itu apa, nanti akan kita jelaskan setelahnya. Wa adamun zanni farduhu ya naflan, dan ketiadaan keraguan akan fardu. Nah, ini syarat sahnya wudu itu gini, Pak. Contohnya, kita jangan sampai ragu akan status fardu itu menjadi sunnah. Ya, misalkan ini sudah jelas fardu. Ya, tapi kita anggap ini sunnah. Contohnya gini, Pak. Contohnya membasuh muka itu kan fardu dalam wudu. Ya, membasuh muka. Itu nggak boleh tidak tuh. Kalau wudu nggak basuh muka, tidak sah wudu kita. Sholatnya juga tidak sah. Itu sudah otomatis. Wudunya tidak sah, sholat kita tidak sah. Makanya perhatikan ya dalam membasuh muka kita. Jangan ada keraguan bahwa muka itu wajib ya, fardu hukumnya dalam berwudu. Karena dalam membasuh muka itu kan disertai dengan niat ya. Pembasuhan pertama itu harus disertai dengan niat ya, nawaitul wudu'a li rafil adasil gitu kan. Segori lillahi ta'ala gitu kan. Itu harus ada niat. Ya, ini artinya fardu dalam berwudu. Wa adamun ha'il. Syarat berwudu yang berikutnya adalah ketiadaan penghalang. Contoh, kulit kita ini terhalang dengan sesuatu, Pak. Misalkan ya, makanya kan mohon maaf ada orang gambar-gambar di kulit tuh kan, yang bisa air tidak meresap ke dalam kulit kita, itu nggak boleh, itu harus dihapus dulu. Ya, makanya kalau kena apa tuh, misalkan tinta atau apa, ya, itu harus segera dibersihkan dulu. Ya, khawatir air tidak menyerap ke kulit kita. Ya, tidak menyerap ke kulit kita. Makanya perhatikan kalau kita mau berwudu, adakah sesuatu yang menghalangi air itu terserap dengan kulit kita. Ya. Namanya di sini ha'il wa adamun ha'il, ketiadaan penghalang. Ya, harus jelas. Wala mughayyirun lil ma'i ya ala adwi. Ya. Dan juga tidak berubahnya air disebabkan anggota tubuh kita. Misalkan kawashi tahti zofrin, seperti adanya kotoran di kuku kita, Pak. Kadang-kadang ya mohon maaf, kan kuku kita ini suka ada yang panjang ya. Suka ada yang panjang. Itu kena air ya, makanya ini hati-hati, harus dibersihkan dulu kukunya ya. Setiap ya mohon maaf sebetulnya, Pak, kuku itu harus rutin dipotong juga ya. Sebetulnya sunnah Nabi itu setiap Jumat kuku dipotong. Ya, kuku dipotong. Ya kan ada banyak tuh. Ya, fitrah dalam Islam itu salah satunya memotong kuku. Setiap Jumat memotong bulu-bulu ya, kayak kumis ya. Terus mohon maaf bulu ketiak gitu kan, itu rutin sebetulnya setiap Jumat harus dicukur. Itu Nabi ngajarin kita karena itu dalam hal bersih ya. Ada itu dalilnya tentang sunnahnya kita membersihkan potong kuku.
Ya, itu Imam Ghazali juga ngajarin Pak, cara-cara motong kuku yang baik tuh ada cara-caranya. Ya, jadi kalau kuku kanan ya telunjuk dulu, baru jempol kiri, kiri, terus yang tangan kiri jempol terus sampai kelingking. Itu diajarin oleh ulama. Ada hikmahnya, ternyata bisa menyembuhkan penyakit, ya, penyakit kita. Jadi kalau Bapak baca kitab Imam Ghazali nanti akan ketemu tuh, ya, cara motong kuku yang benar itu dalam Islam yang memiliki hikmah. Ada hubungannya dengan penyakit, ya. Ada hubungannya dengan penyakit, membersihkan kotoran-kotoran dan penyakit di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau sehat sebetulnya ngikutin aturan Islam, Pak. Ya, banyak Islam mengajarkan tentang kebersihan. Ya, wa ja'faron, dan juga terhalang oleh minyak ja'faron. Ya, nggak boleh, makanya ya itu bisa menutup kulit kita, ya. Jadi harus dibersihin dulu lah, biar nggak ada minyak-minyak yang ada di dalam anggota wudu kita. Wasandalun wajarul ma alaihi, dan juga terhalangnya yaitu air mengalir, ya. Waduhulu waktil li adami hadasin. Nah yang terakhir, syarat dari berwudu itu adalah masuk waktu bagi yang selalu berhadas. Ya, misalkan ini contoh Pak, ada orang yang mohon maaf beser, ya, sering buang air gitu kan, ya, ini kan sering batal, ini kan wudunya pasti batal terus kalau buang air terus kan batal. Nah itu dianjurkan untuk masuk dulu waktu untuk sholat, ya. Ya, jadi ini dianjurkan kepada kita yang selalu berhadas, berhadas. Nah, baik, saya lanjutkan. Wa furuduhu. Nah, yang berikutnya adalah fardudu. Ya, Bapak udah dapat ilmunya nih, ilmu tentang hukum berwudu. Yang pertama syarat-syarat berwudu, itu perhatikan. Ya, ini ilmu Pak. Kita praktekkan nanti ketika kita berwudu saat mau sholat maghrib. Nah, fardu wudu itu yang pertama, niat, ada fardul wudu. Yang pertama niat untuk menjalankan, ya, fardu wudu. Makanya niat nggak boleh ketinggalan. Jangan lupa tuh niat wudu, jangan lupa. Itu fardu. Yang namanya fardu kalau ditinggalkan, ya, tidak sah. Seperti kita sholat, kita nggak baca Fatihah, itu sholat kita tidak sah. Ya. La sholata liman lam yaqra'ul fatihatul kitab. Tidak sah sholat kita kalau tidak membaca surat Fatihah. Itu wajib. Al-Fatihah itu wajib. Kalau Bapak nggak baca iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu kan doa iftitah kan. Kalau itu nggak baca nggak apa-apa. Atau nggak baca surat, ya, setelah Fatihah nggak baca surat, misalkan ya kelupaan atau misalkan jadi makmum, ya, ketinggalan lah karena cuma bisa ngejar Fatihah, nggak apa-apa. Yang penting Fatihah itu jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan iftitah, ketinggalan surat, tidak masalah, sah sholat kita. Tetapi kalau ketinggalan Fatihah, maka itu sholat kita sudah pasti tidak sah. Karena Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tidak ada sholat. Ya, makanya jangan lupa itu, ya, jangan ketinggalan. Ya, itu banyak. Ya, makanya kalau kita belajar fikih banyak permasalahan Pak. Bagaimana kalau kita ketinggalan nih sholatnya masbuk? Kan masbuk, ya. Ya kan, makmum itu ada makmum masbuk, ya, ada makmum muwafiq. Nah, itu istilah-istilah ilmu fikih itu kan. Kalau makmum masbuk, kita datang tadi, ya, tiba-tiba imam mau ruku, maka kita
tidak boleh sibuk lagi baca Fatihah, langsung ikut imam ruku. Itu sudah Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Imam. Kalau itu tidak masalah. Kalau itu ditanggung oleh imam. Tetapi kalau dari awal kita lupa baca Fatihah, imam sudah ruku, selesaikan Fatihah kita. Selesaikan Fatihah, misalkan sudah takbir, sudah takbir, mungkin mohon maaf pikirannya kemana-mana. Biasa kalau udah sholat kan ingat ini, ingat itu gitu kan. Ingat kerjaan, ingat barang kita tadi taruh di mana, hilang di mana gitu kan. Keingatan tuh waktu sholat. Biasanya begitu kan. Lupa sampai lupa baca Fatihah, tiba-tiba imam ruku, kita baru ingat Fatihah. Di situ kita selesaikan Fatihah, masih bisa sampai imam duduk di selesai sujud pertama. Jadi nggak boleh lewat dari 2 rukun. Kenapa pembahasan ini? Pasti semua orang mengalami hal-hal ini, Pak. Kenapa fikih membahas sampai sedetail ini? Orang bisa sampai melakukan hal-hal ini. Kenapa fikih ngatur ini? Kok fikih sampai sebegitunya? Karena orang bisa saja lupa, bisa saja meninggalkan Fatihah gitu kan. Bisa saja dia ketinggalan imam lagi sholat. Wah, ini panjang kalau saya bahas di sini bisa sampai malam tidak selesai ya. Jadi ini intinya saja, jangan kelewat tuh Fatihah kita. Bacaan Al-Fatihah. Fatihah kita. Bacaan Al-Fatihah. Nah, itu kembali kepada niat. Niat wajib dalam wudu kita. Atau niat at-thaharah li istibahati shalah Kita yang berikutnya fardu adalah kita niat yaitu membersihkan untuk membolehkan kita sholat, yaitu kita harus niat seperti itu dalam berwudu kita, dalam berwudu. Awalu guslin, Yang berikutnya membahas juz'un minal wajhi, yaitu yang berikutnya fardu wudu itu adalah yang tadi awal ghusl ini adalah ketika berawal kan kita nih membasuh muka itu kan kita niat. Nah, itu kita niat bahwa kita mau melaksanakan fardu wudu. Lalu yang berikutnya niat, ada fardu wudu yang kedua adalah juz'un minal wajhi, yaitu membasuh muka kita, Pak. Nah, ini jangan lupa membasuh muka, itu wajib. Kita kalau ada punya jenggot, jenggotnya sampai kena air semuanya, dibasuh terus sampai rata wajah kita. Itu fardu loh. Kalau nggak kita lakukan maka wudu kita tidak sah. Wa ghusl wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain. Lalu juga membasuh kedua tangan kita nih, sampai sini nih, sampai siku. Makanya perhatikan ketika membasuh itu sudah benar sampai siku kita, sampai siku kita, Jangan sampai nggak sampai nih, ini harus diperhatikan, harus diperhatikan. Itu fardu. Kalau nggak kita lakukan, otomatis batal wudu kita. Kalau batal wudu, tentu sholat kita tidak sah. Berikutnya, wa masa ba'dal ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala kita, Pak. Nah, ini kan kita juga membasuh namanya di atas kita nih, kepala kita ini, rambut kita nih sebagian, sebagian saja, itu yang dianjurkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain sempat sampai ada yang seluruh rambut, Pak, dibasuh gitu kan.
Kalau kita cukup sebagian kepala nih, nah itu juga fardu, jangan kelewat ya. Waktu wudhu kita jangan sampai kelewat. Nah yang berikutnya wa ghuslur rijlain, yaitu membasuh ya kedua kaki kita. Nah ini fardu, jangan ketinggalan ya. Jangan sampai kelewat tuh waktu wudhu, kelupaan. Nah hati-hati, itu kaki bagian dari fardu, wajibnya dalam berwudhu. Nah ma'a ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya jangan lupa, jangan sampai cuma sampai jari kita. Wah ini nggak sah juga. Perhatikan, harus sampai mata kaki kita. Ya, dilebihin dikit juga boleh. Ya, dilebihin dikit juga boleh. Ya, tetapi jangan sampai kurang. Ya, harus sampai mata kaki. Dan yang terakhir watartibun. Yang terakhir fardu wudu. Ya, suatu yang harus kita lakukan yang terakhir adalah watartib. Tertib dalam berwudu, Pak. Ya, misalkan tadi urutannya tuh kan. Ya. Niat, lalu membasuh muka gitu kan, membasuh ini kita ya, tangan kita gitu kan, lalu sebagian kepala kita, itu kan tertib. Jangan sampai niat, habis niat kita basuh kaki, itu namanya nggak tertib, ya loncat melompat gitu kan. Kalau kayak begitu berarti wudhu kita tidak sah, karena syarat dari fardu wudhu harus tertib. Tidak boleh kaki dulu baru wajah, ya dibasuh. Nah kalau kayak gini, ini namanya tidak tertib dan juga tidak sah wudhu kita. Jadi perhatikan, ya. Jadi nggak boleh seenaknya atau semau-maunya dia gitu kan. Ya saya pengennya kaki dulu ya biar beda dengan yang lain. Nah nggak bisa, nggak sah wudhunya. Harus ngikutin aturan gitu kan, ya harus niat dulu ya sampai kaki baru tertib. Nah ini wudhu Pak, penting. Nah yang terakhir, lau syakka fi tadhiri adun qoblal firaq minal wudu tahruhu wa ma ba'dahu au ba'dal firaq lam yu'sar. Nah ini sedikit tambahan Pak. Jikalau ya apabila ada kelupaan kita dalam membasuh anggota wudhu kita. Misalkan kita sudah sampai membasuh tangan, tiba-tiba kita ingat lupa. Oh tadi saya lupa kayaknya basuh wajah. Itu diulang lagi Pak. Boleh kembali lagi boleh. Boleh kembali lagi lalu nerusin setelahnya. Misalkan tangan, baru sampai tangan, oh iya lupa saya tadi belum membasuh wajah. Itu boleh mundur Pak, boleh mundur lagi, boleh balik lagi ke muka, lalu lanjutkan setelah muka apa tadi? Yaitu basuh tangan baru kepala. Itu boleh. Itu ini di dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad ini. Nah, au ba'dal firaq lam yu'sar, akan tetapi jikalau sudah selesai tertib, ada perasaan di hati kita. Ini kan Pak, hati kita ini kadang-kadang ya mohon maaf bukan hanya dalam sholat, kadang-kadang suka ragu kan, suka lupa gitu kan. Ya wajar lah, kita kan ya mohon maaf, kita ini lebih banyak waktunya sibukan dunia Pak, kerja segala sesuatu kan. Ya untuk wudhu dan sholat berapa menit sih? Lebih banyak porsinya urusan-urusan dunia kan. Itu yang bisa bikin lupa kan begitu kadang-kadang. Ya, itu orang pasti bisa ngalamin hal itu. Kenapa fikih mengajarkan supaya kita tahu tuh kalau lagi lupa tuh harusnya bagaimana? Ya, nggak semaunya sendiri kan. Nah, di sini diajarkan kalau ada lupa, misalkan keraguan, oh tadi saya udah basuh muka atau belum?
Kalau itu sudah selesai, ya, kalau itu sudah selesai maka itu tidak perlu diulang lagi. Itu dianggap sudah sah apa wudu kita, Pak. Jadi ada istilah al-yakin la yazalu bisak. Keyakinan itu sebetulnya tidak membuat keraguan, ya. Jadi kita harus yakin. Makanya dalam berwudu sebetulnya dituntut juga khusyuk, Pak. Ya, sebetulnya bukan dalam sholat. Dalam berwudu itu dituntut khusyuk juga. Ya, khusyuk itu ya harus hadir. Hati dan pikiran kita kan hadir. Ya, makanya ada setiap membasuh wudu kan diajarin kita doa-doa seperti membasuh muka, ya. Kan ada doanya tuh. Ya. Ya Allah maj'al ya wajhi, ya. Allahumma bayyid wajhi kama tabayyadul wajhi, ya. Ya Allah, ya, putihkanlah wajahku, ya. Ya, seperti nanti engkau akan bersihkan aku di yaumil kiamah. Jadi itu Pak, ada doanya. Nanti dicari itu doanya, itu ada. Setiap membasuh wajah kita itu ada doanya. Membasuh tangan itu ada doanya. Yaitu nanti bisa dicari dalam kitab fikih, itu banyak. Ya, kalau kita mau khusyuk wudunya, mau benar wudunya, Pak. Ya, kalau mau tahu ilmunya, ya, kalau ya mohon maaf, kalau cuma sekedar asal-asalan ya tentu ya kurang sempurna kan ibadah kita gitu kan. Makanya kita harus belajar dan terus menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya karena ini terkait ibadah kita kan. Ibadah kita ini penting ya, wudu kita ini penting, apalagi kemarin saya sudah menyampaikan mudawamul wudu. Ya misalkan kita nih salat asar ini belum batal ini kan. Ada di sini belum batal. Sampai maghrib nanti belum batal juga kita. Itu masih disunahkan kita ngambil wudu lagi. Ya, disunahkan ngambil wudu lagi. Kadang-kadang mohon maaf kan orang malas. Saya masih punya wudu nggak mau tajdidul wudu, nggak mau memperbaharui wudunya. Padahal Nabi ngajarin tajdidul wudu, sunnah kita ngambil wudu lagi. Meskipun kita belum batal, ya belum batal. Ya, jangankan belum batal, yang udah batal ya udah pasti harus ngambil wudu lagi dong kan. Ya, bahkan ada sahabat, Pak. Ada sahabat waktu tidur sampai besok belum batal tuh, Pak, wudunya, Pak. Hebat tuh ya. Kalau kita belum sampai ke makom itu ya. Ya, kita ya paling dari sini sejam berikutnya sudah batal kan. Entah mau buang air kecil, entah mau ya buang angin misalkan, mau seperti itu kan. Tapi ada sahabat tuh ya dari salat isya sampai besok salat subuh masih belum batal tuh kan wudunya. Itu hebatnya orang-orang dulu, Pak. Ya, hebatnya ibadah orang-orang dulu itu. Saking menjaga wudunya. Ya, karena keutamaan orang menjaga wudu itu luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi ketika dia batal wudu, dia wudu lagi. Itu bagus juga, nggak apa-apa. Ya, itu bagus. Ketika dia batal, dia ngambil wudu. Nanti batal lagi, dia ngambil wudu, terus dia ngambil wudu. Bagus itu. Sebetulnya amalan ini amalan yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saja dari saya sampaikan. Jadi kita sudah mendapat ilmu tentang fardu, hukum-hukum wudu, diantaranya adalah syarat-syarat wudu. Lalu fardu wudu nanti pertemuan yang akan datang kita memasuki sunnah-sunnah wudu. Ya makanya tadi tidak disinggung tuh. Kumur-kumur dan hidung itu di mana adanya? Ya kan? Tadi kita belum bicarakan hal itu kan? Ya, kok tiba-tiba sudah masuk membasuh muka kan? Biasanya kita kan mulut dulu, kumur-kumur kan? Hidung baru muka kan? Nah, ternyata kumur-kumur dan hidung itu masuk dalam sunnah. Sunnah berwudu. Ya, kalau sunnah ya sayang kalau ditinggalkan tentunya kan. Ya. Tetapi kalau ada masalah-masalah, misalkan ya kita tidak bisa berkumur-kumur atau tidak bisa masukkan hidung, bisa juga langsung ke wajah kita. Ini wajah penting nih Pak. Makanya nggak boleh ketutup. Ya.
Kalau ada perban tuh dilepas dulu kalau bisa. Ya, biar kena air. Gak usah takut sakit, biarin lah. Bismillah kita kena air wudhu. Air wudhu itu obat loh Pak. Air wudhu itu adalah obat, bukan hanya buat sholat, itu obat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menghayati air wudhu yang kita siram ya di setiap anggota tubuh itu obat bagi kita, itu kan. Ya kemarin saya sudah ceritakan tentang apa keajaiban air wudhu, ya keajaiban air wudhu. Ya orang-orang yang tadinya sakit kena air wudhu jadi sembuh. Ya harus pakai ilmu yakin. Ya kenapa nggak manjur? Kalau kita nggak manjur itu karena kita nggak yakin, ya nggak menghayati. Padahal orang-orang dulu itu manjur itu, ya. Kalau kita kan kadang-kadang tidak manjur, istilahnya, ya nggak ada efek apa-apa gitu kan, tidak ada dampak apa-apa. Padahal air wudhu itu bisa selain untuk ibadah, itu juga bisa mengobati. Ya hati kita, wajah kita tambah berseri, ya wajah kita semakin glowing, ya kalau anak sekarang kan glowing gitu kan, jadi cerah gitu kan. Nah ini tentu hanya didapat dari air wudhu. Air wudhu bisa membersihkan kotoran-kotoran dan juga kotoran lahir maupun kotoran batin. Ya keluar deh tuh, dosa-dosa kita akan keluar dengan sebab kita mengambil air wudhu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita bisa amalkan sedikit, tetapi bisa kita amalkan. Daripada terlalu banyak, akhirnya kita lupa, tidak mengamalkan. Ya. Ya. Ya, istilah fikih itu i'adah as-sholah. Ya, itu ada ketentuannya Pak. Mengulang sholat itu, ya, kalau sholat itu kita temukan ada najis di dalam diri kita, itu boleh kita i'adah, ulang sholat kita. Misalkan sebelum salam kanan kiri kita lihat di badan kita ada kotoran. Ya, mohon maaf mungkin kotoran cicak gitu kan atau apa, itu bisa kita ulang sholat kita. Ya, baru sadar oh iya ada kotoran. Ya, yang menempel. Tetapi kalau hal itu diketahui setelah selesai sholat, itu tidak perlu kita mengulang. Ya. Tidak perlu mengulang. Cukup yang tadi saja, Pak. Cukup yang tadi. Makanya ya ini sholat itu penting, kita harus betul-betul menghayati betul ya. Ada sholat ini penting, ya memang kalau ada yang tidak sempurna ya kan. Bahkan di dalam kitab ya fikih ya, Imam Syafi'i itu kan boleh iadah sholat itu setelah sholat Jumat. Ada sholat zuhur tuh ada orang-orang kita kan, saudara-saudara kita mengamalkan hal itu. Karena merasa kurang yakin ya, karena masjidnya berdekatan dengan masjid yang lainnya gitu kan, itu bisa itu iadah ya, bisa sholat zuhur lagi gitu 2 kali. Jadi sholat Jumat juga sholat zuhur. Itu tuh panjang tuh. Tetapi masalah keyakinan ini Pak, tidak perlu lagi kita mengulang sholat kita, cukup sholat yang tadi kita sudah lakukan. Jadi tidak perlu keraguan, apalagi kata Bapak sudah yakin sudah baca Fatihah gitu kan, sudah baca yang wajib-wajib, itu tidak perlu mengulang. Baik, saya kira itu Pak, panjang memang kita membahas ini ke fikih itu panjang. Ya, ibadah kita ini ya tentu masih banyak perlu penyempurnaan. Kalau ada hal-hal yang kurang ilmu, ibadah kita belum sempurna, itu masih maklum. Ini mohon maaf, belum punya ilmu, kita nggak belajar. Kita harus belajar ilmu sholat, ilmu wudhu, itu harus penting. Ya, jangan sampai salah atau asal-asalan. Ya, insya Allah ya, kalau kita yakin ya hanya sekedar sholat kita ragu, hanya hal-hal yang mungkin karena kurang sempurna atau kurang khusyuk, itu tidak perlu diulang. Karena khusyuk itu bukan bagian dari
fardu sholat Pak. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, kita ini sholat itu ya bagus, harusnya itu husu Pak, harusnya husu. Ya, jangan sampai kemana-mana pikiran kita kan, hati kita kan ya. Kalau lihat jamaah sholat tuh paling yang husu berapa orang bisa dihitung sebetulnya kan. Rata-rata pikirannya ya kemana, hatinya kemana. Kalau Imam Ghazali itu Pak, husu itu hadir pikiran dan hati kita. Dan cara khusyuk itu banyak. Yang kedua harus ya paham apa yang kita baca. Dan menghindari tidak khusyuk itu ketika sholat, jangan sampai sholat kita itu terburu-buru. Kayak orang ngos-ngosan gitu. Makanya nggak usah lari Pak. Ketinggalan sama imam tuh nggak usah lari, biasa aja santai lari jalan gitu. Karena kalau kita capek itu pasti khusyuk akan hilang gitu. Biasa kalau udah orang udah apa fisiknya udah nggak ini capek pasti nggak usah cara khusyuk Pak. Nah, sebetulnya kata Imam Ghazali kalau orang tuh nggak banyak khusyuk Pak. Paling nggak dua yang harus kita khusyuk itu dua. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika kita baca tahiyat. Ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah, harus menghayati takbir itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya lah ya, tidak ada Tuhan ya. Dunia lupa semua udah. Hanya Allah di situ. Pikirannya hanya Allah. Dan yang kedua ketika tahiyat sebetulnya, ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, itu jangan sampai lupa di situ tuh. Jangan sampai pikirannya kemana-mana sebetulnya. Itu kata Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali. Tetapi ya saya bukan mengatakan jangan sampai khusyuk, nggak khusyuk semua ya. Kita berusaha untuk khusyuk lah. Ketika baca Fatihah khusyuk, ketika baca surat khusyuk, ketika ruku juga khusyuk gitu kan. Itu yang lebih bagus lagi tentunya. Tetapi jarang yang kayak begitu sebetulnya kan. Jarang. Makanya ada minimalnya ya, setidaknya ketika takbiratul ihram atau ketika tahiyat. Saya kira demikian Pak. Panjang nih kalau bahas fikih ini panjang ya, bisa nggak cukup sejam, setengah jam, panjang ya. Nanti ada pembahasan setelahnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita amalkan ilmu wudhu pada sholat maghrib nanti dengan mengetahui hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, lalu fardunya. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.